Halo Sobat Muda PKPA, kembali lagi di podcast Yayasan PKPA. Masih segar dalam ingatan tentang tragedi yang menyelimuti Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 silam. Hingga kini tercatat sekitar 131 korban meninggal dan lebih dari 320 korban lainnya mengalami luka-luka. Namun kenyataannya lebih tragis yang harus kita telan adalah kenyataan bahwa ada cukup banyak korban anak dalam tragedi tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa sebanyak 33 anak menjadi korban meninggal dalam tragedi tersebut. Di antaranya korban berusia 4 hingga 17 tahun dan 8 diantaranya adalah anak perempuan, sedangkan 25 diantaranya adalah anak laki-laki. Di sini kita tidak saling berniat untuk membuka kembali luka bagi keluarga yang ditinggalkan, namun kita perlu kembali berkaca untuk melihat kembali apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk mengantisipasi tragedi agar tidak terjadi lagi. Saat ini saya sudah ditemani dua narasumber yang akan membantu kita melihat kembali mengapa kiranya tragedi ini bisa terjadi dan akhirnya memakan begitu banyak sekali korban. Bersama saya Sofri Wandi Siregar. Di sini saya ditemani oleh Bang Ranaf Sitanggang selaku pendamping hukum PKPA. Kemudian ada Kak Dija Siti Soraya yang merupakan focal point child safeguarding di PKPA. Beberapa tragedi yang terjadi di bulan Oktober ini sangat banyak. Di antaranya ada Stadion Kanjuruhan, kemudian ada bencana banjir di Aceh Utara, gempa di Tapanuli Utara, dan yang kasus kemarin adalah penembakan massal di Thailand. Mari kita berdoa sejenak agar korban dan para keluarga yang ditinggalkan tabah dan selalu sabar pastinya. Semoga atas apa yang terjadi ini ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di dalam diri kita sendiri. Halo Sobat Muda, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita hari ini, kita akan tanya-tanya dulu dua narasumber kita yang kece kali ini, yaitu ada Kak Dija dan kemudian ada Bang Ranaf. Halo Kak Dija, apa kabar? Halo Sopri, alhamdulillah sehat-sehat anak muda tentunya. Oh, alhamdulillah. Kemudian Bang Ranaf, gimana kabarnya nih Bang Ranaf? Tentunya kabar baik, Ananda Sofri. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi seperti topik kita kali ini kan Kak, jadi kita di sini mau membahas tentang kasus yang kemarin-kemarin yang sempat booming dan sempat menjadi pengingat atau bahkan menjadi kesedihan di antara duka warga Indonesia ya, tentunya di antaranya pencinta bola gitu. Nah, jadi di sini Sofri mau nanya-nanya nih Kak sedikit. Sebenarnya nggak sedikit sih Kak, agak banyak nggak apa-apa lah ya. Boleh. Oke, yang pertama Sofri mau nanya nih Kak, gimana atau kesan apa yang pertama Kakak rasakan saat mendengarkan kabar duka yang baru-baru saja terjadi? Iya, tentunya terkait dengan kericuhan Stadion Kanjuruhan. Sangat prihatin ya, sangat prihatin, sedih, kemudian juga bercampur. Seharusnya kan kalau dibilang sepak bola ini kan pemersatu ya, pemersatu antara supporter. Ini malah seharusnya para supporternya itu bersukaria, namun berakhir menjadi berduka cita. Ya. Jadi kita sangat sedih sekali dan sangat prihatin sekali atas kejadian tersebut. Gimana kalau dengan Bang Ranaf? Apa yang Abang rasakan setelah mendengar cerita atau bahkan kabar duka dari yang baru-baru saja ini yang terjadi? Tentunya tragedi Kanjuruhan ini adalah menyisakan duka yang mendalam ya, tentunya bagi keluarga korban dan tentunya bagi masyarakat seluruh Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia juga. Ini tragedi yang memilukan. Benar.
cukup sangat dalam gitu ya Bang lukanya, dan ini kayak mereka yang pamitan buat nonton bola ke orang tuanya dan segala macam, malah tiba-tiba orang tuanya mendapatkan kabar yang tidak mengenakan dari tragedi ini gitu kan. Khususnya kayak seperti yang kita bahas tadi, diantaranya itu banyak korbannya, diantaranya ada anak-anak yang masih bisa dibilang berusia yang balita juga gitu ya kan Bang. Kemudian ada bagaimana Yayasan PKPA bersikap saat menyadari ada begitu banyak korban anak dalam kasus tragedi ini Kak? Ya, jadi ketika kita mendengar bahwasanya dari 131 korban, termasuk 33 adalah korbannya anak. Anak-anak Kak. Dari yang paling usianya, yang paling muda Sekitaran usianya 4 adalah tahun. 4 tahun ya. Tentunya PKPA menyikapinya, pastinya kita melihat nih, mengidentifikasi dulu gitu, mengidentifikasi apa sih prosedur apa sih yang salah gitu. Dalam tragedi Iya, ini gitu dalam ya. tragedi, terutama di dalam keadaan stadionnya sendiri Benar gitu. Jadi kita mencari berita-berita yang tentunya akurat ya gitu, yang tentunya sangat akurat, yang dikeluarkan oleh instansi atau suatu berita yang dapat dipercaya. Kita melihat ya apa yang terjadi gitu, sehingga PKPA bisa menyingkapinya dan berharap tidak lagi terjadi lagi. untuk kedepannya gitu. Mungkin PKPA lebih melihat ada tidaknya prosedur atau kebijakan-kebijakan yang terkait tentunya dengan anak gitu. Oke. Nah dari Bang Ranap sendiri gimana perasaan Bang Ranap ketika ada begitu banyak korban anak di dalam tragedi Kanjuruhan ini? Jadi terkait tragedi Kanjuruhan ini kita anggap tidak bisa kita anggap ini adalah tragedi biasa. Ini tragedi yang sangat luar biasa, tragedi kemanusiaan yang sangat merenggut banyak Korban jiwa. ya, korban jiwa. Tentunya dalam tragedi ini harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang diminta pertanggungjawaban. Artinya tidak hanya cukup sanksi-sanksi administratif mungkin bagi para pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, tapi harus ada pertanggungjawaban yang pure supaya memberikan rasa keadilan juga bagi para keluarga korban. Iya, benar-benar. Semoga yang Abang harapkan itu terjadi juga gitu ya, Bang. Kemudian Kak Dija, dari beberapa berita yang beredar ada indikasi bahwa pertandingan di Stadion Kanjuruhan belum memiliki standar fasilitas yang aman bagi penonton anak. Nah, menurut Kak Dija, kalau di PKPA sendiri adakah panduan terkait fasilitas ramah anak gitu? Iya, sebaiknya tentu ada gitu. Tentu harus ada panduan terkait dengan fasilitas yang ramah anak. Nah, karena kita harus melihat bagaimana fasilitas yang ruangannya, kita sebutkanlah misalkan ruangannya ini yang ramah anak. Jangan ruangannya yang kita berikan tertutup, benar-benar tertutup nih, tidak ada ventilasi udara, tidak ada jendela. Nah, apakah ini menjadi yang ramah anak? Gitu, ruangan yang ramah anak. Gimana menurut Sopri? Kalau Sopri sendiri jujur kayak ada fobia gitu, ngap sih Kak. Iya, Pasti kan? ngap. Nah, jadi seharusnya memang harus ada panduannya gitu, agar jelas. Nah, kemudian melihat ada nggak misalkan seperti yang dari bangunannya itu yang berisiko terkait dengan anak, atau dari sarananya gitu. Jangan kita menempatkan di ruang anak, tapi misalkan kayak di AC gitu. AC-nya nih penumpangnya itu sudah tidak mampu, tapi dipaksakan itu menjadi ruang ramah anak. Nah, ketika Sopri duduk di situ, apakah tidak ada rasa khawatiran? Takut kepentok sih. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya harus ada tentunya ya, Iya, benar. tentunya panduan fasilitas terkait ruang ramah anak. Karena memang jujur saya juga sebenarnya belum pernah nih masuk ke stadion sepak bola itu seperti apa. Kalau Sopri udah pernah belum? Kalau Sopri sendiri sih di Stadion Teladan sih Kak, cuman mungkin gak terlalu besar sih, dan menurut Sopri juga fun-fun aja sih kalau di situ. Dan mungkin kalau Bang Ranep juga udah pasti pernah gitu. Ya, jadi kalau saya sendiri itu sebenarnya belum pernah gitu masuk. Jadi saya belum tergambarkan situasinya itu seperti apa. Nah, tapi saya tadi mencoba mencari informasi. Jadi saya dapat referensi dari jurnal bahwasanya memang kita lihat
di stadion itu penempatannya ketika saya baca tadi itu tidak ada memang yang disediakan untuk anak. Iya. Yang ada misalkan kayak ruang pemainnya, ya kan, untuk penontonnya ada VVIP, Iya. kemudian untuk yang asosiasi dari pesepak bolanya gitu ya Bang ya. Iya, betul. Nah, kemudian memang sudah ada untuk yang penyandang disabilitas. Ya. Gitu. Yang khusus ruang medianya juga sudah ada ternyata yang saya baca dari suatu jurnal gitu. Nah, namun sangat disayangkan belum ada nih fasilitas yang ramah anak untuk stadion. Nah, mungkin kalau saya bilang ini kejadian di stadion itu suatu kebobolan ya gitu. Karena apa? Karena kan kita pemerintah sendiri itu sudah menggerakkan yang disebut dengan kota layak anak. KLA. Iya, benar, KLA gitu. Otomatis kan semua dari sudut pandang kota itu kan harus terlihat ruang ramah anak, yang ruang publiknya, ruang publik ramah anak, ruang publik ramah anak ya, taman atau termasuk juga stadion adalah merupakan ruang layak publik, anak, kan gitu. Nah, namun itulah yang terjadi yang dari pandangan kami melihatnya belum ada nih ruang khusus untuk anaknya di stadion. Nah, tapi mungkin nanti bisa ya ditambahkan oleh Bang Ranaf, karena jujur saya sendiri juga belum pernah lihat nih stadionnya seperti apa gitu. Oke, mungkin dari Bang Ranaf ada tambahan mengenai atau penjelasan tentang stadion tadi? Ya, saya memang sudah punya pengalaman ya. Artinya saya sudah puluhan kali masuk stadion. Menyaksikan secara langsung di Liga 1, baik Liga 2 juga. Artinya kita bisa rasakan ketika masuk ke dalam stadion itu, euforia para penonton, baik kita tahu ya fanatisme penonton ini, supporter ini, itu kan membludak, itu membaur tanpa membedakan yang mana anak, yang mana yang dewasa. Memang tidak ada tempat-tempat khusus bagi anak-anak yang menonton sepak bola ini. Padahal ini kan semua digabung, kan, ya kan Kak? Siapa saja boleh dong menonton sepak bola, tetapi harusnya harus melihat juga kebutuhan khusus kan bagi anak-anak ini. Artinya supaya tidak merasa terganggu dan anak itu juga merasakan kenyamanan dan betul-betul menikmati yaitu suguhan atau tontonan sepak bola itu sendiri. Oke. Jadi mungkin setelah dari ini pemerintah lebih memperhatikan lagi lah ruang ramah anak di daerah stadion itu ya, maupun di Kota Medan dan segala macam gitu. Oke Kak Dija, kita lanjut. Di sini ada penanganan yang dilakukan aparat di saat kejadian dengan menembakkan gas air mata, itu juga turut disayangkan. Sehingga ada juga yang mempertanyakan standar pengamanan yang dilakukan. Nah, bagaimana menurut Kak Dija dan Bang Ranaf standar dan bagaimana yang seharusnya ini dilihat dari kacamata PKPA itu bagaimana dengan standar keamanan di stadion tersebut? Ya, ini terkait dengan yang penembakan gas air mata. Ya. Nah, mungkin bisa dipertanyakan dulu nih SOP dalam penembakan air mata itu ketika dalam situasi apa? Atau memang diperbolehkan membawa gas air mata ini ke dalam stadion. Karena kan kita ya itu tadi seperti Sophie bilang di awal, ini niatnya yang hadir di sini kan mau nonton bola. Iya. Kan gitu ya, tapi kan kita tidak tahu gitu ke depannya akan terjadi seperti ini. Nah, apakah ya kalau saya rasa karena di situ juga ada anak yang itu tadi ternyata kita kebobolan, tidak ada terperhatikan nih anak mau ditempatkan di mana ketika di situ. Otomatis kan dia mengikuti orang dewasa, dia kan diajak nih sama orang dewasa kan, gitu ya kan, diajak nih sama orang dewasanya. Otomatis di mana orang dewasanya duduk, di situ dia duduk. Terjadi kericuhan, kemudian ditembakkan gas air mata. Nah, sebenarnya kan ini harus dilihat lagi SOP dalam pengamanan suatu event ya, atau suatu kegiatan ya Bang kita atau Sopri kita bilang, apakah memang harus membawa gas air mata, dan saat kericuhan itu tanpa melihat di situ ada anak langsung ditembakkan. Benar. Nah, jadi harus diperhatikan juga, kita juga mempertanyakan bagaimana SOP dalam pelaksanaan kegiatan tersebut gitu. Tapi yang Sofri tahu sih, Sofri baca juga artikel-artikel dan berita yang memang dia valid menurut Sofri itu kayak standar SOP itu sebenarnya di FIFA sendiri itu tidak diperbolehkan masuk membawa atau memasukkan gas air mata ke dalam area stadion. Tapi sama itu aparat kita juga itu diperbolehkan. Dan itu gimana menurut Bang Ranaf sendiri, apakah melanggar atau gimana?
Jadi begini ya, Sofri ya, bahwasannya Asosiasi Sepak Bola Indonesia juga harus tunduk dengan induknya dunia persepak bolanya, yaitu benar. FIFA. FIFA. Ketika itu aturan FIFA tidak boleh membawa gas Gas air air mata, jangankan menembak, membawa aja tidak boleh. Bahwa dalam tragedi Kanjuruhan ini yang kita lihat, yang melalui video-video ya, bahwasanya itu kan ditembak langsung ke kerumunan Kerumunan, supporter ya, iya, kemudian supporter. ada juga ke Yang beberapa bahwasanya bangku kita ketahui juga bahwasanya ada overkapasitas juga di stadion, tribun ya kan, di di tribun. stadion itu sendiri. Apalagi ditembakkan lagi gas air mata, kita tahu sendiri. Ya, saya sendiri pernah mengalami itu. Bagaimana rasanya ketika gas air mata itu ditembakkan ya. Apalagi di daerah yang tertutup, sedangkan di daerah terbuka rasanya kita itu sesak kan gitu. Jadi sebenarnya yang pastinya ada penanganan, pengendalian daripada penanganan apa tadi kericuhan itu. Yang pastinya yang kita lihat itu dengan penembakan gas air mata itu menurut kita itu sudah menyalahi aturan. SOP ya, Yes, aturan. benar sekali, Kak. Kemudian dari sini setelah terjadi penembakan gitu, untuk supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama, mungkin ada rekomendasi dari Bang Ranaf untuk pemerintah atau penyelenggara olahraga lah untuk mengatur SOP itu tadi, terus mengimplementasikannya dalam penyelenggaraan kegiatan yang mengumpulkan banyaknya kerumunan, termasuk mungkin kayak semacam pintu evakuasi dan segala macam itu. Mungkin dari Bang Ranap dan Kak Dija sendiri ada nggak rekomendasi buat pemerintah supaya kejadian ini tidak terulang lagi atau menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah gitu? Jadi begini ya Sofria, yang pastinya aturan itu kita ketahui sudah ada. Pasti ada. Setiap dalam event atau laga sepak bola itu pasti ada aturan, yaitu baik dari induk persepak bolaan dari FIFA maupun dari Asosiasi Sepak Bola Indonesia, baik soal kenyamanan stadion, ya kan gitu. Tapi apakah orang-orang yang menjalankan event ini sudah sesuai nggak dengan prosedur? Ini yang menjadi permasalahan. Kan seperti itu tadi. Yang kedua, seperti yang di awal kita sampaikan, bahwasanya kan memang tak ada tempat khusus untuk anak-anak itu tadi. Artinya itu bergabung dalam suatu kerumunan. Bayangkan ketika ada suatu chaos atau kericuhan yang terjadi, yang rentan atau yang menjadi potensi utama yang menjadi korban itu adalah anak. Ini yang mau dilihat. Jadi kalau saran kita, artinya walaupun mungkin tidak ada aturan khusus dari induk sepak bola itu sendiri, alangkah baiknya dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat boleh dong membuat suatu aturan atau regulasi bahwasanya supaya setiap stadion itu ada tempat khusus bagi penonton anak, penonton disabilitas, atau bila penting juga ada khusus perempuan juga kan gitu. Iya benar. Ya itu kita hindari supaya menghindari kasus-kasus pelecehan juga ya Kak. Iya kan Kak Dija? Jadi yang kita lihat dalam kasus ini ini betul-betul kecolongan dan sangat-sangat menyisakan luka bagi kita. Yang kita lihat ini anak-anak 34 orang ya, 35 orang anak ya. Ya 35 orang anak. Bayangkan dengan 35 orang dengan usia 4 tahun di dalam kerumunan 34.000 penonton. Pasti ada yang salah kan? Salah, berarti kayak melebihi kapasitas juga ya Bang? Iya, dan memang tempatnya nggak ada bagi mereka. Benar, sangat tidak ramah anak. Ya. Kemudian mungkin ada tambahan rekomendasi dari Kak Dija untuk bahan evaluasi buat pemerintah. Ya, menambahkan dari yang disampaikan oleh Bang Rana, selain dari ada aturan, memang itu jelas ya Bang ya. Disebutkan juga di dalam pasal 22 tentang perlindungan anak, kan gitu. Karena kan kita sudah mengacu pada ya itu tadi yang kita sampaikan di awal, ini kota atau kabupaten layak anak kan seperti itu. Nah, jadi dalam pasal 22 itu negara, pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang guna untuk penyelenggaraan dalam perlindungan anak. Nah, jadi wajib. Jadi selain daripada aturan, aturan itu juga harus ada turunannya, kan begitu ya Bang? Ya, betul. Nah, ketika stadion itu kita lihat dari fasilitasnya, nah ini bagaimana, ada tidak dari penyelenggara kegiatan tersebut, kita bilanglah mungkin dari panselnya ya, atau panitia pelaksananya, gitu.
ada tidak semacam kayak mitigasi resiko gitu. Sebelum mereka melakukan, mereka sudah Ada Melakukan mengidentifikasi simulasi Iya. gitu ya Kak, semacam simulasi. Iya, mendeteksi dini atau mengidentifikasi jika kapasitas di stadion cukup sekian, tapi yang masuk dugaannya melebihi. Kan berarti resikonya akan bertambah buruk gitu ketika Sudah patut diduga kan itu? Iya. Pasti kan sudah tergambar gitu. Kemudian yang kedua, wah ternyata yang hadir ini supporternya bukan hanya orang dewasa saja, tapi bercampur anak, youth atau orang muda, orang dewasa. Nah kita juga nggak tahu nih, ada nggak juga yang udah usia lanjut. Lansia. Lansia. Mungkin Kita pasti juga ada nggak- dong. nggak Bisa tahu saja, kan, Bisa gitu. saja, kita tapi bisa kan ini menduga. perlu diperhatikan gitu. Dan saya juga sepakat sama Bang Ranak, bisa jadi ada juga di ruang khusus untuk perempuan, bisa jadi itu tadi kan ketika kita mengidentifikasi mitigasi ini, oh mungkin bisa jadi kekerasan seksual, mohon maaf karena bergesek-gesek orang mengambil kesempatan ya siapa yang tahu, bisa jadi. Atau ya ruang khusus untuk anak, ya memang anak itu tidak dikumpulkan semua di situ ya, tapi kan pasti juga harus ada nih pendamping dari Didamping orang tua. orang tuanya. Jadi tidak di sini supporter yang dari mana-mana bergabung situ tidak, tapi tetap ada suatu fasilitasnya, tempat anak, di situ juga orang dewasanya gitu. Kemudian dalam sebelum dimulai, karena kan jujur saja negara kita ini kan juga sudah rawan bencana. Kan gitu. Jadi kita sebelum berkegiatan yang apalagi ini berkerumunan banyak orang, kan kita selalu menyampaikan jalur-jalur evakuasi. Benar. Sama kalau kita kegiatan di hotel, pasti pihak hotel akan menyampaikan jika terjadi gempa, kebakaran dan segala macam, maka silakan menggunakan jalur tangga evakuasi. Nah, tapi ini ada tidak penyampaian seperti itu? Ini kita tidak ketahui. Nah, seberapa persen persiapan mereka gitu dalam mengidentifikasi itu. Dan kemudian informed consent ketika, nah kenapa kita bicara informed consent? Karena PKPA sendiri ketika berkegiatan dengan anak, mungkin Sophie juga nanti bisa sampaikan, pasti kan kita selalu menggunakan informed consent kan? Iya benar. Atau lembar persetujuan kan seperti itu. Nah ini gimana? Karena mungkin mereka juga tidak kebayang nih ada anak dan bakal chaos begini juga, ya memang tidak ada yang menduga, tapi kan lebih bagus mencegah gitu ya kan, daripada mengobati teman-teman. Mencegah. Jadi ya selain dari fasilitas, penjelasan terkait dengan jalur evakuasi, kemudian identifikasi mitigasi, juga dalam mendirikan suatu fasilitas yang ramah aman, kita juga perlu memperhatikan dari segi tempatnya. Ya kan, tempatnya yang aman bagi anak itu tadi, jangan sembarangan juga, yang penting udah ada aja nih tempat buat anak, enggak begitu juga, melihat kanan kiri depan belakangnya aman enggak gitu. Kemudian ini nanti di bawah tiang, kemudian tiangnya mungkin menyenggah sesuatu dan ini sudah kelihatan, kan tidak juga kita tempatkan di situ. Kemudian juga untuk selanjutnya nih mungkin partisipasi anak juga diperlukan ya gitu, karena kan partisipasi kan juga bagian dari hak dasar anak gitu. Dalam proses apa nih Kak? Dalam proses ketika pembangunan fasilitas untuk ruang publik yang ramah anak gitu. Jadi dilibatkan juga anak. Benar. Bagaimana gitu. Jadi bukan hanya didirikan saja. Kalau ditanya sudah ada fasilitas untuk anak, ada. Tapi mungkin bisa saja anak tidak merasa nyaman gitu. Jadi kan lebih baik melibatkan si anak. Iya, melibatkan anak. Nah, gitu dia. Kemudian juga melibatkan mungkin komunitas yang nantinya bisa sebagai pengawasan atau memberikan ide-ide segala macam, dan ya dilihat juga dari segi kenyamanannya gitu kan, segi kesehatannya gitu. Benar. Gitu dia. Nah, juga Sopri gimana nih juga menurutnya ya kan? Rekomendasi juga nih ya kan dari karena Sopri masih anak juga. Iya. Oke. Kalau saran dari Sofri sih lebih baik juga kayak seusia Sofri ini sebelum masuk itu kayak dilaksanakan dulu pengecekan juga kan Kak, kayak seperti yang Kak Dija katakan, harus ada persetujuan misalnya dari orang tua dan segala macam gitu. Jadi itu gunanya supaya kita lebih mengantisipasi. Kadang bahkan bercerita sedikit mengenai tentang teman-teman Sofri yang kayak nggak dikasih orang tua saja dia langsung pergi aja gitu. Nah makanya kayak di situ harus lebih diperketat gitu supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi dan semoga tidak terulang lagi gitu Kak Dija. Terus di sini Sofri mau nanya,
seharusnya untuk bagaimana seharusnya bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk mengantisipasi tragedi ini tragedi seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Gimana bentuk pertanggungjawabannya menurut Kak Dija dan Bang Ranaf? Yang pertama mungkin kita ini ya pertanggungjawaban terkait dengan yang pertama adalah pertanggungjawaban terkait kasus ini ya tragedi di Kanjuruhan ini, yang tentunya harus ada pihak yang bertanggung jawab. Mungkin semalam kita sudah menyaksikan langsung, artinya dari Bapak Kapolri yang mengumumkan Menetapkan tersangka. iya sudah ada yang ditetapkan tersangka dengan 6 orang dengan pasal yang digunakan adalah pasal 359 dan 360. Tapi apakah ini sudah memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban juga? Rasanya juga tidak kan gitu. Tidak, Pasti. kalau untuk hanya sekedar ditahan gitu ya, Bang. Ya betul. Artinya gini. Yang kita lihat di sini juga adalah korban anak. Berarti kita harus lihat juga dari perspektif keadilan bagi anak, terutama juga bagi keluarga korban anak ini. Kenapa hanya dijerat dengan pasal ini? Ya kalau saya bisa usul, harusnya juga digunakan undang-undang perlindungan anak itu sendiri kan? Benar. Misalnya kekerasan terhadap anak, pasal 79 terjuntuk pasal 80-nya kan gitu. Ini sampai meninggal dunia loh. Dengan pasal yang digunakan tadi yang dijerat pasal 359 360 itu ancaman maksimal 5 tahun. Apakah itu akan menjawab rasa keadilan bagi keluarga korban? Kalau Sofri rasa sih tidak sih, Bang, masih kurang. Hanya sekedar penjara 5 tahun atau kita menetap di sel itu selama 5 tahun. Menurut Sofri kurang adil banget sih ya, itu. Yang kedua, oke, itu dari aspek hukumnya. Tapi pemerintah juga harus mengevaluasi nih seluruhnya. Tentang apa tuh, Bang? Terutama penyelenggara. Baik itu juga dari induk sepak bola di Indonesia, termasuk daripada ini Sebut saja PSSI harus dievaluasi semua. Benar. Artinya jangan hanya segelintir orang yang ditumbalkan atas tragedi ini, sementara tragedi ini memakan banyak korban sampai hari ini 131 korban, termasuk anak-anak di dalamnya. Ini tentu kan bukan hanya masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat dunia merasakan. Benar sekali. Duka yang mendalam, termasuk yang bisa kita lihat, kita saksikan di semua event bola internasional, mereka menyampaikan duka yang mendalam untuk kasus Kanjuruhan ini. Oke, jadi mungkin segitu dari Bang Ranaf. Kemudian untuk Kak Dija sendiri gimana tuh tindak lanjut dari bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah untuk mengantisipasi supaya tragedi seperti ini tidak pernah terulang lagi gitu, dan tidak diharapkan untuk terulang kembali. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri kan sudah ada sebenarnya penetapan tersangka gitu yang diumumkan langsung oleh Kapolri. Ya, kita menghormati tentunya proses hukumnya gitu. Dan kemudian juga ya perlu dilakukan evaluasi lagi terhadap pemerintah. Secara menyeluruh mulai dari siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan ini gitu, dari panitia penyelenggaranya atau dari tim asosiasi sepak bolanya, itu semua harus dievaluasi gitu. Dan jangan juga sampai yang kan ada tuh ya kayak misalkan mohon maaf yang anggota kungfu katanya, ya kan, yang dia melakukan kungfu terhadap supporter. Nah, maksud kita tuh jangan hanya itu saja yang diproses, tapi lihat ini kan ada yang pemangku kebijakannya atau pengambil keputusannya. Nah, itu juga harus dimintai pertanggungjawabannya gitu. Nah, jadi sekali lagi kami juga menghormati proses hukumnya dan kami juga mohon seadil-adilnya untuk ini demi kepentingan para korban. Karena ini adalah tragedi yang cukup buat sedih kita shock untuk juga semua orang, menduka mendalam, dan bahkan seperti yang Bang Rano sampaikan, ini adalah kejadian yang luar biasa nomor 2 di dunia setelah 11964 di Peru ya. Peru iya benar, yang kasusnya hampir serupa juga ya. Tapi ya seperti artinya bukan soal hanya pertanggungjawaban tadi ya, tapi kini sangat jarang mungkin kita ketahui atau kita lihat atau kita dengar juga bahwasanya edukasi terhadap komunitas supporter itu pun kurasa hampir minim atau tidak pernah dilakukan dari organisasi sepak bola di Indonesia. Benar. Saya rasa itu adalah hal penting. Karena apa? Rata-rata supporter fanatisme bertindak arogan di Indonesia ini itu udah pasti dari usia anak remaja. Jadi ini perlu
diedukasi. Iya benar. Artinya kan kedepannya kan untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini juga Iya. kan. Jadi ada kalanya juga bahwasanya jangan hanya ada induk sepak bola tapi tidak pernah memberikan Edukasi terhadap supporter atau Iya, penonton ya bang. Jadi ya alangkah baiknya ada edukasi juga. Jadi supaya supporter-supporter ini seandainya pun klub kemenangan atau yang dicintainya ini kalah gitu. Jadi dia menjunjung sportivitas. menjunjung sportivitas. Jadi semacam dia harus menerima gitu ya bang. Jadi itu harus ada juga edukasi mengenai hal itu juga gitu. Jadi supaya agar kita mencegah tindak laku kriminal ataupun arogan-aroganisme yang terjadi di area stadion gitu Iya, betul. kan. Oke, terakhir nih Kak Dija dan Mang Ranap sebelum kita closing. Jadi Sofri mau nanya nih sudut pandang atau tindak lanjut yang dilakukan oleh PKPA untuk mengantisipasi supaya kasus Kanjuruhan ini atau tragedi Kanjuruhan ini tidak terulang kembali gitu, maupun di Indonesia ataupun di luar negeri gitu. Gimana? Ya, kalau dari PKPA sendiri mungkin lebih mendorong pemerintah untuk melihat dari segala sudut gitu, sudut pandang yang memang ini akan terlibat khususnya anak gitu. Karena kan kayak misalkan ruang ramah anak di taman mungkin sudah ada. Kemudian apalagi di sekolah tentu sudah ada kan sekolah ramah anak ya, SRA. kan gitu. Iya Ya, benar. rumah sekolah ramah anak gitu. Nah, ternyata itu tadi kecolongan atau kebobolan ini kan bang gitu, stadion yang tidak kita bayangkan ternyata ini juga harus ada stadion yang juga ramah anak, karena tidak menutup kemungkinan para supporternya itu adalah anak gitu. Jadi kita lebih mendorong atau bersama-sama gitu, bersama-sama melihat dari segala aspek agar lebih baik untuk pengembangan terhadap fasilitas-fasilitas yang ramah anak. Tentunya dibarengi dengan beberapa aturan dan yang seperti tadi disampaikan terkait dengan mitigasinya, kemudian aturan yang terkait dengan untuk keselamatan anaknya. Mungkin sejauh itu yang akan dilakukan oleh PKPA. Oke. Untuk Bang Ranap sendiri mungkin ada tambahan gitu seperti yang Bang Sofri sampaikan lagi, tindak lanjut yang dilakukan oleh PKPA mungkin dari sudutnya Bang Ranap, mungkin ada yang mau disampaikan kepada sobat-sobat muda penonton setia YouTube-nya podcastnya PKPA ini. Aku hanya menambahkan pertama dari tadi yang disampaikan oleh Dija soal kita ya mendorong ya atau mungkin mengusulkan ataupun saran kepada pihak pemerintah, dalam hal ini juga mungkin diwakili dari PSSI ataupun kepada pemerintah daerah turunannya ya, sampai kepada klub peserta liga sepak bola ini. Artinya mereka wajib membuat suatu regulasi peraturan yang harus ada tempat khusus ramah anak. Apabila memang itu tidak dilakukan, harus diberikan sanksi tegas, bukan hanya soal sanksi administratif. Artinya ini kan sudah bagaikan gunung esnya sebenarnya permasalahan ini. Tinggal menunggu, dan kita tidak bermaksud ya mengungkit kejadian ini, tapi selama ini kan pembiaran yang ada, dianggap itu adalah hal yang biasa. Ternyata nyatanya sekarang apa yang terjadi? Yaitu seperti itu tadi. Karena memang tidak ada regulasi peraturan itu. Jadi saran kita seharusnya pemerintah membuat regulasi peraturan itu, yaitu menyediakan tempat khusus bagi anak dan perempuan dan juga penyandang yang disabilitas. Apabila klub-klub sepak bola itu tidak mematuhi, bukan soal sanksi administratif yang dikenakan, tapi ada sanksi-sanksi yang mungkin lebih berat. Itu mungkin dari tambahan dari saya. Oke, thank you. Bang Ranap, thank you juga Kak Dija. Jadi mungkin teman-teman pertanyaan kita atau kita sudah sampai di sini. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Ranaf dan Kak Dija. Di sini Sofri dan mungkin kita semua berharap tragedi Kanjuruhan ini mungkin tidak bakal pernah terulang kembali. Di sini kita juga berharap regulasi dan dapat diimplementasikan dengan maksimal. Dan semoga fasilitas serta pengamanan dilakukan dengan segala maksimal mungkin untuk aktivitas yang nantinya akan dilakukan. Mungkin dari Bang Ranaf ada penambahan? Ya, terima kasih Sopri.
kami dari keluarga besar PKPA Pusat Kajian dan Perlindungan Anak menyampaikan turut berduka cita yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan atas tragedi kasus Kanjuruhan ini, dan juga semoga para korban diterima di sisi Sang Pencipta. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian sobat muda PKPA, untuk podcast kali ini berakhirnya sudah sampai di sini. Kita bertemu lagi di next podcast selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih banyak yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.